Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Sahda Nabila dan keempat rekan saya yaitu Sajela Ajiz, Safa Kanza Kamila, Ismi Hanifah, dan Nada Indah Syafira. Next. Apa itu Islamisasi pengetahuan? Di sini kami akan membahas Islamisasi pengetahuan menurut Nakwib Alatas dan Ismail Raji Al-Faruqi. Nah, menurut Nakwib Alatas, Islamisasi pengetahuan yaitu pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur nasional yang bertentangan dengan Islam dan dari belenggu paham sekuler terhadap pemikiran dan bahasa juga. Pembebasan dari kontrol dorongan fisiknya yang cenderung sekuler dan tidak adil terhadap hakikat diri atau jiwanya. Sebabnya, manusia dalam wujud fisiknya cenderung lupa terhadap hakikat dirinya yang sebenarnya dan berbuat tidak adil terhadapnya. Nah, menurut Nakwib Alatas, Islamisasi pengetahuan itu melibatkan dua proses yang saling berhubungan. Yang pertama itu melakukan proses pemisahan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat. Nah, yang kedua itu memasukkan elemen-elemen Islam dan konsep-konsep kunci ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Yang kedua itu ada dari Ismail Raji Al-Faruqi. Menurut Ismail Raji Al-Faruqi, Islamisasi pengetahuan yaitu mengislamkan ilmu pengetahuan modern dengan cara melakukan aktivitas keilmuan seperti eliminasi, perubahan, penafsiran, kembali, dan penyesuaian terhadap komponen-komponennya. Menurut pandangan Al-Faruqi ini, ia berpendapat jika Islamisasi ilmu pengetahuan ini dilakukan dengan cara menjadikan konsep tauhid sebagai fondasi dalam ilmu pengetahuan. Nah, dari kedua tokoh tersebut dapat kita simpulkan jika Islamisasi pengetahuan yaitu suatu hal atau cara untuk mengembalikan suatu pengetahuan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang kemudian disesuaikan dengan ajaran Islam. Next. Selanjutnya, mengapa penting melakukan Islamisasi pengetahuan? Next. Nah, semakin majunya peradaban suatu negara karena kemajuan sains membawa dampak berbagai kerawanan sosial dan psikologis. Nah, kita ketahui karena dari zaman dahulu bahkan sampai saat ini pun negara barat cukup mendominasi berbagai bidang maupun aspek, mulai dari khususnya ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan sebagainya. Hal ini juga yang membuat siapa saja, bahkan umat Islam sendiri, menjadikan barat sebagai kiblatnya. Padahal jika kita terus menjunjung yang namanya budaya barat itu sendiri, di mana yang tanpa disadari, Barat telah mencampur adukan antara hak dan batil, yang membuat kita tidak lagi aware terhadap mana yang benar dan salah. Contohnya, kita tidak lagi bisa membedakan apa yang kita pelajari atau kita pahami ini benar atau salah menurut kaidah Islam. Nah, karena Barat ini memajukan ilmu pengetahuan tanpa memperdulikan atau bahkan meninggalkan agama. Jadi inilah alasan para ilmuwan muslim mulai mengkhawatirkan dampaknya terhadap sosial dan psikologis, karena jika mengedepankan ilmu pengetahuan tanpa mementingkan agama akan mengakibatkan ditinggalnya nilai-nilai moral dan etika. Maka islamisasi pengetahuan itu penting dilihat dari masih banyaknya yang terjebak antara dualisme. Dualisme di sini ialah umat muslim yang masih memegang tradisi keislaman namun juga tetap menganut peradaban barat. Sehingga islamisasi ini dilakukan untuk mengeluarkan kita dari dominasi barat dan mewujudkan peradaban yang islami dalam artian lebih mengutamakan nilai-nilai Islam. Nah, dalam berbagai aspek khususnya ilmu pengetahuan, agar menghindari terpuruknya kondisi umat Islam di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Next. Oke, selanjutnya apa kelemahan psikologi yang selama ini dipelajari? Nah, di sini ada 4 kelemahan dari psikologi. Yang pertama, di sini dapat dikatakan psikologi belum tepat dalam mempelajari, membaca, dan juga menganalisis bagaimana unsur jiwa yang sesungguhnya yang dimiliki oleh manusia. Karena
berkaitan dengan yang nomor 2, psikologi ini terlalu memandang manusia itu dengan sangat sederhana. Padahal secara nalurinya kita itu nggak bisa membaca bagaimana jiwa manusia, bagaimana kondisi jiwanya, bagaimana apa yang sedang dirasakan oleh manusia, karena kita itu tidak bisa membaca manusia itu secara sederhana, karena kita harus melihat dari banyak sudut pandang. Karena manusia itu tidak bisa dapat dipelajari secara sederhana, namun secara kompleks, secara besar. Karena terlalu banyak hal-hal yang dapat mempengaruhi bagaimana manusia itu bersikap, berperilaku, baik secara internal ataupun eksternalnya. Karena pada dasarnya psikologi ini itu merupakan ilmu jiwa, namun jiwa itu bersifat abstrak, maka dari itu untuk mengetahui bagaimana kondisi manusia, bagaimana jiwa manusia, maka psikologi itu kan mengamati dan juga mempelajari bagaimana dari tingkah laku dan juga perilaku. Namun sayangnya psikologi ini terlalu memandang manusia itu dalam hal yang sederhana, dalam unsur-unsur tertentu saja. Lalu yang ketiga, psikologi ini melihat apa yang terjadi dalam manusia itu sebatas dengan perilaku ataupun tingkah laku yang dapat terlihat atau diamati dengan jelas. Seperti yang sebelumnya juga sudah dijelaskan, bahwa setiap bagaimana kondisi manusia itu tidak bisa hanya mementingkan ataupun melihat bagaimana individu tersebut berinteraksi, berkomunikasi, baik dari sikap ataupun perilaku, karena bagaimana faktor individu tersebut berperilaku itu banyak yang mempengaruhinya, baik itu dari unsur keinginannya atau nafsunya, juga mempengaruhi dari pola pikirnya. Dan juga yang keempat, di sini psikologi itu kurang memperhatikan dan juga mempertimbangkan segalanya dengan unsur spiritual ataupun keagamaan. Tidak dapat dipungkiri setiap manusia pasti memiliki kepercayaan ataupun agama yang dianut dari setiap masing-masing individu. Dan tentunya dari masing-masing agama memiliki kepercayaan yang juga mempengaruhi bagaimana individu itu berpola pikir, berperilaku, bersikap, baik dengan sesama manusia ataupun dengan lingkungan sekitarnya. Namun, walaupun sekarang sudah banyak mulai berkembang psikologi yang memandang teori-teori itu dikaitkan dengan teori Islam, namun tidak sedikit juga teori-teori Barat itu lebih menguasai dari bagaimana setiap penelitian-penelitian ataupun eksperimen yang dilakukan tentang bagaimana untuk dapat mengetahui, membaca, ataupun menganalisis apa yang sedang dialami oleh manusia. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada dalam fase apa sih psikolog muslim saat ini? Bisa di next. Ya, kalau secara umum, perkembangan psikologi Islam ini dapat dibagi menjadi 4 fase, yaitu yang pertama ada fase terpesona. Jadi pada buku Dilema Psikologi Muslim karya Profesor Malik Badri menjelaskan bahwa fase ini atau fase kaum psikolog muslim ini umumnya masih tergila-gila dengan psikologi dan tekniknya yang memikat. Jadi ilmuwan masih meyakini sepenuhnya bahwa psikologi modern ini benar-benar dapat menjelaskan secara ilmiah kondisi umat atau ajaran Islam. Nah, psikolog muslim ini masih meyakini bahwa psikologi yang telah dirumuskan oleh kolega-kolega barat sebagai kebenaran yang universal. Jadi dalam fase ini psikologi Islam masih belum menemukan bentuknya. Yang kedua, ada fase kritik. Jadi pada fase ini muncul berbagai pemikiran kritis dalam dunia muslim. Tak terkecuali sikap kritis terhadap psikologi modern. Nah, pada fase ini kritik terhadap psikologi barat modern sangat gencar dilakukan, terutama semenjak terbitnya telaah kritis dari Profesor Malik Badri dalam bukunya yang tadi berjudul Dilema Psikologi Muslim pada tahun 1979. Nah, pada fase ini, psikologi Islam diandalkan sebagai telaah kritis dalam perspektif Islam atas konsep-konsep atau teori-teori psikologi modern Barat.
Jadi seperti yang dikatakan Malik Badri dalam bukunya itu, pada fase ini psikolog muslim akhirnya menyadari bahwa psikologi modern dan Islam itu merupakan fenomena yang berbeda dan mengandung konsep hidup yang berbeda juga. Jadi kalau misalkan di buku Profesor Badri ini, fase kritik ini dia sebut sebagai fase pembebasan atau emansipasi. Nah, yang ketiga itu ada fase perumusan atau pengembangan. Fase perumusan dan pengembangan. Pada fase ini muncul kesadaran yang lebih kristal lagi, yang lebih tajam dari psikolog muslim, yaitu perlunya dihadirkan konsep Islam tentang psikologi Islam. Jadi pada fase ini, psikolog muslim mulai merumuskan teori-teori umum versi psikologi muslimnya perihal manusia. Jadi psikolog muslim mulai mengembangkan teori-teori umumnya dan mengislamisasikan pengetahuan sebelumnya. Kemudian yang keempat ada fase penerapan. Fase penerapan ini ditandai dari diterapkannya konsep-konsep psikologi Islami dalam kehidupan manusia dan pemanfaatan dari hasil-hasil penelitian untuk memecahkan berbagai problem yang berkembang dalam kehidupan manusia. Jadi fase ini merupakan salah satu tantangan terbesar dalam psikologi Islam. Jadi seberapa besar psikologi Islam akan mendapatkan sambutan yang luas, tergantung pada seberapa besar psikolog muslim menyediakan pendekatan-pendekatan praktis yang berguna bagi penyembuhan manusia ataupun meningkatkan kualitas manusia. Nah, jadi menurut fase-fase tadi itu, psikolog muslim ini berada dalam fase keempat atau fase penerapan. Ya, hal ini karena udah banyak juga teori-teori mengenai konsep-konsep psikologi Islam. Selain itu juga banyak juga penerapan psikolog Islam yang digunakan dalam praktik profesi psikologi muslim. Walaupun memang penerapan psikologi Islam dari psikolog muslim masih perlu dikembangkan lagi dan dilatih lagi agar penerapannya ini dapat berlangsung secara optimal untuk membantu manusia dalam penyembuhannya ataupun peningkatan kualitas hidup manusia. Next. Oke, jadi selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan oleh psikolog muslim. Jadi kita sebagai ilmuwan psikologi ataupun psikolog yang beragama Islam, tentu kita itu mempunyai acuan, yaitu adalah firman Allah dan sabda Rasul, di mana kita harus berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Islam. Terlebih lagi, agama Islam juga tidak mengajarkan kita adanya pertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan. Jadi semasih keduanya dikaji dan dimengerti dengan benar, itu tidak ada masalah. Lalu dari sisi praktisnya, pengembangan psikologi Islam itu merupakan fase yang baru khususnya bagi praktisi psikologi dalam menjalankan tugas dan fungsinya di mana untuk menciptakan suasana batin yang sejahtera dan bahagia kepada para kliennya. Next. Selanjutnya itu ada seperti apa bentuk integrasi yang tepat untuk mengembangkan psikologi Islam. Yang pertama itu ada komplementasi yang dimana pendekatan antara Islam dan sains itu untuk saling mengisi dan saling memperkuat, tetapi mereka tetap saling mempertahankan eksistensinya masing-masing. Selanjutnya ada bentuk verifikasi, yaitu pendekatan yang mengungkap hasil-hasil penelitian ilmiah untuk menunjang dan membuktikan kebenaran ajaran Islam. Untuk mengembangkan psikologi Islam dengan bentuk integrasi serupa, bisa dengan mengupas teori-teori psikologi dan menggunakan Al-Quran sebagai bentuk pembuktian bahwa sebenarnya Al-Quran itu adalah bukti yang paling otentik. Tujuannya agar psikologi Islam semakin berkembang. Berikut adalah referensi yang kami temukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.